Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bahas dengan hadis, yaitu salat yang tidak sempurna sujud dan rukunya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Hadis yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdullah ibni Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sarifatan ladhi yasrifku aw salatuhu qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku salatuhu qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah seorang yang mencuri salatnya. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri salatnya?" Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis Darimi, hadis Ahmad, hadis Tabrani, dan hadis Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Ya, berarti cepat ya. Betul ya, tidak sempurna, tidak tumaninah, betul. Nih, faedah kandungan hadisnya di atas. Banyak yang disebut dalam beberapa hadis ya. Hadis kandungan di atas itu hadisnya banyak disebut dari beberapa hadis ya. Pertama, hendak diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina. Orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan ruku dan sujud ketika salat, seperti sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas itu. Nah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang ke langit. Ia bersabda, kini waktu ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ilmu itu dicabut dari dunia. Nah, Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran terus dan kami pun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami dan anak-anak kami mengajarkan kepada anak-anak mereka dan terus selanjutnya gitu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham ya. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah itu memberikan faedah kepada mereka? Tapi tetapnya tidak memberikan faedah ya? Betul. Jadi ya, maksudnya dia tidak, kan kalau dia ikutin Injil, mengikuti Injil, Taurat, Injil ke Al-Quran. Betul ya. Ya. Nah, tapi ini tidak memberikan faedah ya. Nah, setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut kepadanya. Ya, jadi si murid Abu Darda itu membacakan kepada Abu Ubadah. Sayyidina Ubadah ini berkata, Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang akan pertama kali akan dicabut adalah kehusuan dalam sholat. Kelak engkau akan melihat dalam satu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali dicabut dari dunia adalah khusyuk dalam sholat. Memang telah terbukti secara telah terbukti. Kita aja merasakan. Ya, banyak yang tidak khusyuk. Iya. Kita pun belum khusyuk ya, tapi terus aja kita berusaha ya, untuk khusyuk. Terus, ya. Kalau dilihat memang agak berat. Berat ya. Macam-macam godaan yang salat. Lagi sholat ingat hutang, lagi sholat aduh iya janji rusuh katanya. Ya lagi sholat belum tertunaikan dunia, masya Allah.
Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan salat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seorang yang salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala dalam salat dia rukunya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukunya tidak sempurna. Jadi harus kedua-duanya. Iya. Makanya perlunya belajar sama ustaz kita. Perlu belajar. Iya, sama orang. Nah, ini ada tips juga nih. Sayyid Mujadid Al-Fisani rahmatullah alaihi menuliskan dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga salat dan menulis banyak hal dalam surat-suratnya, yang salah satu diantaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari tangan ketika sujud. Jadi harus rapat ketika sujud. Tidak boleh renggang ini. Tidak boleh renggang kalau sujudnya harus gini. Kalau duduk baru gini ya. Betul. Kalau merenggangkan ketika ruku. Ya. Jadi gimana renggangkan gitu ya? Iya, jadi kan enggak gini. Betul. Jadi agak kelonggaran. Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam salat bukannya tidak ada manfaatnya. Bahkan amat penting kita perhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika ruku ke kaki. Jadi ketika berdiri itu ke tempat sujud mata kita ya. Ketika ruku ke kaki, dan ketika sujud ke hidung. Dan ketika duduk ke tangan. Ya, ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyuan dalam salat dan memudahkan mendapatkan ketawajuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentu bermanfaat pula dan lebih besar manfaatnya bagi kita. Ya, jadi gerakan-gerakan sholat memang luar biasa dalam bentuk. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi salat yang tidak sempurna, sujud dan rukunya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.